siang ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan organisasi dan aplikasinya. Salah satu bagian daripada bagaimana kita mengembangkan organisasi itu menjadi suatu organisasi yang besar, organisasi yang dipandang baik, sukses oleh banyak orang. Ya tentunya salah satu unsurnya adalah dengan adanya motivasi. Motivasi itu bagaimana upaya kita mau dan ingin sukses, gitu ya, ingin maju gitu ya. Nah, dan kemudian akan saya singgung masalah hierarki kebutuhan. Nah, apa ini motivasi dan hierarki kebutuhan ini? Motivasi ini Bapak Ibu secara teori ya, kalau motivasi itu Bapak Ibu sudah paham lah, S2 kan, sudah paham bahwa motivasi itu Pak adalah dorongan Pak, keinginan yang muncul dari dalam diri maupun dari luar ya, agar kita mau melakukan sesuatu. Namun secara teori ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, motivasinya ada dua ya, motivasi yang muncul dari luar atau kita sebut dengan motivasi ekstrinsik ya. Nah, yang kedua motivasi yang muncul dari dalam atau motivasi intrinsik. Nah, ini dia. Motivasi ekstrinsik itu kemudian dibagi dua ya. Dibagi dua yakni classical conditioning dan operant conditioning. Apa itu classical conditioning dan operant conditioning itu? Jadi ekstrinsik ini lebih sifatnya kita melakukan sesuatu karena adanya reward ya, karena adanya harapan kita akan mendapatkan sesuatu ya. Nah, kalau motivasi intrinsik atau yang dalam diri itu dalam rangka kita memenuhi kebutuhan personal kita. Nah, nanti akan kita bahas ini bagaimana perbedaannya ya. Kaitannya dengan bagaimana Anda mengembangkan organisasi yang Anda berada di dalamnya saat ini, ya tentunya motivasi ini bisa dikaitkan keduanya, baik secara eksternal maupun secara internal. Tinggal bagaimana kita melihatnya dan menilainya ya dalam upaya kita membangun organisasi ini jadi lebih baik. Motivasi ekstrinsik ini ya, ekstrinsik ya, atau motivasi eksternal lah kita sebut ya, eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu teori kondisi klasik ya, dan teori kondisi operan. Teori kondisi klasik ini sifatnya pembelajaran asosiatif, dalam arti begini, ketika seseorang ya, pernah dulu melakukan sesuatu yang sifatnya begini, sering ya kalau kita dengar mungkin gaya, ya sampai sekarang mungkin saya juga melakukan itu ya, gaya-gaya misalnya orang tua kita dulu, bapak dulu, gitu ya, orang tua kita bilang bapak dulu belajarnya begini sehingga bapak bisa jadi seperti ini. Nah, itu cenderung pembelajaran asosiatif. Jadi lebih kepada motivasinya itu klasik. Jadi kita diberikan motivasi karena adanya contoh ya, sukses. Walaupun sebenarnya prosesnya tentunya berbeda-beda. Ya, gitu ya. Kemudian menyukai melakukan sesuatu karena ada yang pembiasaannya itu tadi. Jadi karena disampaikan terus-menerus, diberikan omongan ya secara terus-menerus. Kemudian itu menjadi suatu hal yang sudah tertanam di dalam diri kita bahwa saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang itu atau katakanlah bapak kita tadi misalnya atau ibu kita atau teman kita atau saudara kita tadi belum tentu kita bisa melewatinya karena tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kedua adanya teori pengkondisian operan. Jadi tadi motivasi eksternal itu terbagi dua, kondisi klasik dan kondisi operan. Nah, kondisi operan itu yang sekarang ya cenderung. Nah, adanya prinsip reward dan punishment. Jadi kalau di dalam sebuah organisasi biasa ya adanya reward dan punishment itu sudah lumrah terjadi. Kalau Anda sukses, Anda meraih ini kemudian meraih penghargaan. Apabila Anda melanggar tentunya ada aturan yang melandasi, Anda diberikan sanksi. Nah, ini lebih sifatnya motivasi yang diberikan secara eksternal kepada diri kita ya. Oke, lanjut ya. Kemudian
apa yang terjadi situasinya ini ya seiring waktu berjalan. Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan, amati ketika kita berada dalam sebuah organisasi, di kantor, dimanapun, di sekolah, dimanapun. Jadi karena adanya pembiasaan, ya, karena adanya pembiasaan, maka motivasi eksternal itu kadang-kadang tidak bekerja dengan baik. Padahal tujuannya memberikan motivasi, tapi karena sifatnya sudah menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas, maka dari itu menjadi suatu hal yang sifatnya seolah-olah ini adalah wajib. Padahal tidak. Ya gitu ya. Nah, ini contohnya kalau dalam teori motivasi ada teori motivasi by carrot and stick. Jadi ketika diberikan seekor kelinci, diberikan wortel, kemudian ada juga tongkat. Nah, wortel dan tongkat inilah menandakan bahwa satunya kalau Anda diberikan wortel, maka kelinci itu akan maju, dan apabila dia maka akan diberikan tongkat, dipukul gitu dengan tongkat. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi suatu kebiasaan yang kemudian seiring waktu berjalan itu menjadi suatu hal yang sifatnya biasa gitu ya. Padahal tujuannya sebenarnya adalah memberikan motivasi kita dalam supaya bekerja itu katakan lebih baik, supaya belajar itu lebih baik dan sebagainya. Contoh ya Bapak Ibu, di dalam instansi pemerintah yaitu ada tunjangan kinerja ya, tunjangan kinerja. Kemudian ada tunjangan perbaikan penghasilan, atau di instansi yang lain dikenal dengan istilah namanya remunerasi. Remunerasi itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan atau organisasi itu bagaimana supaya kita itu bekerja lebih baik ya. Bagaimana supaya pelanggaran itu tidak terjadi, tidak adanya korupsi, tidak adanya pelanggaran disiplin waktu, Anda bekerjanya lebih tepat waktu, pulangnya juga dengan yang diatur gitu ya. Tapi karena terjadi pembiasaan, terjadi sudah oke biasa gitu. Setiap orang yang datang kemudian dia mendapatkan reward berupa TPP ataupun tunjangan kinerja tadi ya, sehingga seolah-olah itu menjadi suatu hak ya. Nah, gitu ya. Nah, inilah motivasi eksternal itu seringkali menjadi tidak bekerja. Orang ini padahal itu adalah motivasi yang diberikan oleh organisasi atau pemerintah di atas kita untuk supaya kita ini bekerja dengan baik, lebih baik gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang salah gitu. Wah, nuntut, saya harus seperti ini. Pertanyaannya, apa yang telah Anda kerjakan untuk organisasi itu? Kalau Anda bekerja lebih dari orang lain, mungkin itu bisa kita berikan dalam tanda kutip, kita sepakati bahwa itu oke, kita berikan penghargaan. Tapi ketika dia datang pagi, ya, kemudian dia absen, habis itu dia pulang, sore baru datang lagi, dia ngabsen, itu apa yang bisa dibanggakan untuk kemudian kita berikan dia reward atau sebagai motivasi kerja dia? Nah, kemudian itu menjadi suatu hal yang bias, ya. Nah, ini contoh itu tadi, ini contoh gitu ya. Agar tidak terjadi pelanggaran maka diberikan sanksi, agar tidak terlambat masuk kelas maka diberikan denda. Nah, ini situasi yang terjadi. Nah, kelemahan paradigma motivasi ekstrinsik atau eksternal ini, Bapak Ibu ya, ini seringkali terjadi kesenjangan. Kesenjangan ini diciptakan atau tercipta karena adanya ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan daripada reward dan punishment itu sendiri. Nah, orang yang bekerja dari pagi sampai sore duduk di depan katakanlah komputer mengerjakan sesuatu, itu relatif sama penghasilannya dengan orang yang datang pagi, ngabsen, setelah itu dia pulang, mungkin mengerjakan hal yang lain, sore dia baru datang, ngabsen lagi, kemudian besoknya terulang lagi. Itu relatif sama, tidak jauh beda penghasilannya. Nah, karena dia sama-sama staff. Ada staff yang katakanlah rajin dan pintar, ditambah staff yang memang dikondisikannya malas dan memang dia tidak mau belajar, jadi seperti itu. Nah ya, jadi terjadinya kesenjangan. Nah, inilah kelemahan paradigma motivasi secara eksternal tadi, ya, sifatnya sistem reward dan punishment. Oke, kalau kita balik, sistem punishment itu sendiri bagaimana? Nah, punishment itu giliran orang-orang tertentu yang melakukan kesalahan, kita tidak berani dalam tanda kutip untuk melakukan punishment.
serta-merta, ada proses. Tapi ketika seseorang yang mungkin entah siapa gitu ya, melakukan kesalahan langsung diberhentikan atau bagaimana. Nah, itu juga terjadi kesenjangan. Nah, fakta yang terjadi, ya, situasi yang terjadi, bahwa perhatikanlah, bahwa sekarang ini lebih mending saya bayar denda daripada saya bangun pagi gitu. Untuk supaya tidak terlambat kerja. Udahlah, yang penting saya dipotong gitu ya. Yang penting yang penting saya tidak repot pagi-pagi, saya bisa ngantar anak saya atau saya bisa agak santai gitu ya. Biarlah dipotong 1% atau sekian persen atau dikasih SP atau apa. Padahal tujuan diberikan reward itu adalah untuk supaya kita ini bekerja dengan baik. Tetapi orang karena ini menjadi kebiasaan dan menjadi bias, maka seringkali sudahlah nggak apa-apa gitu. Kita bayar denda saja. Padahal itu salah gitu ya. Nah, maka dari itu perlu adanya keseimbangan dalam pemberian motivasi secara ekstrinsik ini. Jelas dulu pembagiannya. Mana yang berhak mendapatkan reward, mana yang berhak mendapatkan punishment. Jadi jelas gitu ya. Jadi pembagian itu harus jelas. Jadi kalau pembagiannya sendiri itu tidak kita atur, baik reward dan punishment-nya, ya itu tadi. Maka dari motivasi secara eksternal itu tentunya tidak akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya ya. Nah, ini paradigma motivasi intrinsik atau motivasi secara internal. Ini tadi yang kita sampaikan di awal bahwa terbagi dua, motivasi eksternal, motivasi secara internal. Yang tadi saya bahas motivasi eksternal. Nah, ini motivasi secara internal atau dikenal dalam teori motivasi itu adalah motivasi intrinsik. Oke. Motivasi intrinsik itu terbagi menjadi 3 kategori individu. Nah, 3 kategori individu ini, Bapak Ibu, saya sering berbicara di berbagai tempat ya, bahwa ada 3 jenis individu ini. Yang pertama, seseorang yang berhasil mencapai pemenuhan kebutuhan individunya, dia sudah cukup ya, personal fulfillment ya. Jadi orang ini happy gitu ketika melakukan sesuatu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, karena dia senang saja. Berarti kita anggap dia sudah memenuhi kebutuhannya secara individu, dia sudah merasa cukup. Gitu ya. Yang kedua, orang yang telah mencapai setengah daripada pemenuhan kebutuhan hidup. Bapak Ibu sering kita temui ya, dia kaya, dia mampu, dia terlihatnya sukses gitu ya. Tetapi kemudian dia masih merasa kurang gitu ya, kurang kasih sayang dan sebagainya. Kenapa? Ya karena dia menganggap bahwa ada yang kurang dalam diri dia. Gitu. Walaupun sebenarnya kita anggap dia sudah memenuhi kebutuhannya, tapi itulah setengah dari kebutuhan hidupnya dia baru mencapai itu. Kemudian yang kategori individu yang ketiga adalah orang yang berada di bawah batas potensi optimal. Jadi orang ini termasuk kategori yang hidupnya ini merasa tidak berkembang. Ya, dia merasa bahwa hidup saya ini tidak bermakna. Ya, yang penting makan, minum, tidur, pergi jalan-jalan. Ya, walaupun buntu, gitu ya, walaupun dia tidak punya uang. Nah, ini 3 kategori ini, individu. Nah, dalam organisasi, Bapak Ibu, ya, ketika kita berusaha untuk memberikan motivasi dari dalam, kemudian kan kita sebagai pimpinan contoh, kita memberikan nasihat. Pak misalnya, Bapak ini, misalnya, Pak Ahmad, misalnya contoh ya, Bapak harusnya begini. Kalau dia termasuk dalam orang yang kategori ketiga, bahwa dia memang sudah ada semangat lagi hidupnya, ya untuk apa gitu. Itu maksud yang dimaksudkan dalam 3 kategori individu ini. Jadi kalau kita melihat seseorang ya, yang secara penampilan, secara fisik saja sudah terlihat ini bahwa orang ini tidak semangat hidup gitu. Ada yang sudah. Jadi kita perlu memberikan motivasi dia bagaimana. Gitu. Nanti ini kita bahas setelahnya. Jadi ketika seseorang yang kelihatannya happy, kelihatannya ini, tapi ada sesuatu hal yang mengganjal,
mungkin dia sering tiba-tiba marah, tiba-tiba apa. Nah, itu juga kita berikan motivasi secara internal itu bagaimana. Nah, ini yang mau saya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi ketika kita berada dalam sebuah organisasi, jangan macam-macam, bahasanya itu seperti itu kan. Jangan macam-macam kita misalnya itu nasihati gitu ya, sebagai pimpinan, kemudian kita memanggil dia, berbicara dengan dia, kita bicara yang muluk-muluk luas, wah organisasi ini kita mau begini, nggak akan masuk gitu kalau Anda tidak paham dengan 3 kategori individu. Lanjut ya Bapak Ibu. Halo? Lanjut ya. Bagaimana? Ya Pak. Ada yang dengar lebih dekat yang dengar. Cuma apa ini? Lanjut Pak. Dengar Pak. Ya? Oke, baik ya. Oke. Nah, di dalam kemudian teori motivasi ini Bapak Ibu dikenal tokoh psikolog namanya Abraham Maslow. Ya, ini lahir 1908, meninggal 1970. Ini orangnya ya. Nah, jadi beliau ini penganut ataupun pelopor aliran psikologi humanistik. Jadi mempelajari hakikat manusia itu seperti apa. Nah, Maslow ya itu percaya bahwa manusia itu tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Termasuk Bapak Ibu yang berada di dalam kelas ini ya. Anda berkuliah ini dalam rangka Anda berusaha untuk bagaimana memahami ya. Dan pada saat Anda melaksanakan perkuliahan, perjalanan nanti menuju ke penulisan tesis sampai dengan lulus dan seterusnya, Anda berusaha untuk menerima diri, ya. Oh, saya ini seperti ini. Bagaimana cara saya meningkatkan kualitas diri saya? Nah, inilah ya yang diteliti oleh Abraham Maslow ini. Beliau ini pelopor ya. Jadi psikolog terkenal ya. Jadi Bapak Ibu harus paling tidak tahu ini ya. Kemudian beliau ini ya, Maslow ini ya mencetuskan yang namanya teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Ini kaitannya apa dengan yang saya sampaikan dengan motivasi tadi? Ketika kita ingin memberikan motivasi, kita harus paham dulu batas-batas level kebutuhan seseorang individu. Jadi kalau kita mau memberikan dorongan dalam rangka kita mau maju ya, organisasi kita mau sukses, kemudian kita berikan treatment ya, treatment dalam arti ya seperti misalnya motivasi, reward, punishment dan sebagainya. Sementara kita tidak paham apa saja sih yang menjadi hakikatnya kebutuhan manusia ini. Maka dari itu Maslow dia mencetuskan teori hierarki kebutuhan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Menurut Maslow ya Bapak Ibu, bahwa ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Nah, ya paham ya, bahwa ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Jadi kebutuhan di bawahnya ketika sudah terpenuhi, maka dia akan berusaha mencari kebutuhan yang lain. Nah itu ya. Jadi bukan berarti bahwa aku inilah kayo, gitu kan, aku inilah kayo lah cukup lah segala macam, cukup batas itu. Oh tidak, ternyata Maslow mencetuskan bahwa seiring waktu setelah kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya akan menjadi dominan. Maka dari itu terus bertumbuh kebutuhan manusia. Dari sudut pandang motivasi, teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi, maka dia tidak lagi membutuhkan motivasi. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda berbicara masalah bagaimana memajukan sebuah organisasi, ya, kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh organisasi itu. Organisasi ini dalam secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dalam arti baik dia pegawainya, baik dia strukturnya, baik dia administrasinya, baik dia keuangan dan sebagainya. Maka dari itu kita perlu tahu apa yang sebenarnya menjadi permasalahan di dalam seseorang ataupun organisasi, sehingga kita tuh tepat dalam rangka memberikan strategi ya. Nah ini dia Maslow sudah mengatakan bahwa kalau sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi sebenarnya motivasi, dia udah berjalan sendiri. Nah, gitu. Maka Anda harus tahu bagaimana
apa sih yang menjadi kendala? Gitu ya. Lanjut. Ini yang paling menjadi inti pokok ya. Bapak Ibu harus mengenal ini ya. Piramida Maslow ya, atau hierarki kebutuhan menurut Maslow. Apa namanya piramida Maslow ini ya. Bapak Ibu bisa melihat ya. Lihat semua bahwa bentuknya segitiga, yang paling bawah sehingga yang paling atas. Yang paling bawah ada physiological needs ya. Kemudian ada safety needs, ada love or belonging needs, kemudian esteem needs, kemudian ada self-actualization needs. Nah inilah yang sebenarnya menjadi hakikat kebutuhan daripada manusia. Yang pertama kita bahas ya, physiological needs itu apa, safety needs, belonging, esteem needs, kemudian self-actualization ya. Dalam berbagai lini, ya. Ini ada physiological needs itu antara lain ya kebutuhan sandang pangan papan ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa bernapas itu juga merupakan kebutuhan dasar dan seterusnya. Kemudian yang akhirnya adalah self actualization needs ya, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Ada yang morality ya, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, acceptance of facts ya. Jadi kalau kita bicara ya, masalah morality, masalah creativity, ya, inovasi katakanlah, kreativitas inovasi. Kalau bernapas saja susah, bagaimana? Ya, ini yang mau kita bahas. Maka dalam rangka kita mengembangkan organisasi yang kita berada di dalamnya itu, kita harus paham ini. Mulai dari pimpinan, menengah, sehingga jajaran staf ini harus paham. Bagaimana? Kalau situasi ini tidak berjalan, terus kita berpikir mau sukses dalam arti organisasi ini maju. Sementara kita tidak bisa merekap gitu ya, membuat apa-apa saja yang menjadi kebutuhan, gitu ya. Oke, Maslow ini menyebut dari 5 kebutuhan yang tadi, 4 kebutuhannya yang mana mulai dari fisiologis sampai kebutuhan harga diri ini disebut dengan homeostatis. Homeostatis itu dalam arti begini, ketika Anda sudah mencapai itu, maka akan berhenti dengan sendirinya. Jadi tidak usah ditahan-tahan dalam arti tanda kutip, Anda akan menemukan rasa jenuh dengan sendirinya. Ya. Maslow itu sudah mengatakan begitu, secara teorinya. Dan ini digunakan orang di seluruh dunia dalam rangka teori manajemen, organisasi, dan sebagainya. Oke, Maslow itu menganggap bahwa kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. Jadi kita ini butuh udara, butuh uang, butuh sandang pangan papan, butuh katakanlah tadi itu hubungan baik, kekerabatan, katakanlah tadi itu butuh rasa aman, nyaman, dan seterusnya. Itu dalam rangka kita ini bertahan. Sementara ya kebutuhan yang paling akhir itu actualization needs, ya, self actualization need, itu adalah kebutuhan yang bisa dicapai setelah 4 kebutuhan yang lainnya yang homeostatis ini bisa dicapai. Itu secara teori ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga memperjelas bahwa hubungan cinta kasih, ya, insting manusia itu sudah dibutuhkan ketika manusia itu lahir. Nah itu, jadi inilah yang menjadi sebenarnya hakikat daripada kebutuhan. Apa yang kemudian menjadi keperluan-keperluan kita di dalam hidup ya, di luar dalam konteks agama ini ya. Ini kita bicara secara teori hierarki kebutuhan Maslow. Oke ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Kebutuhan fisiologis itu apa saja? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologi ya. Kebutuhan udara, makan, minum, dan sebagainya yang ditandai dengan adanya kekurangan atau defisit sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Termasuk kebutuhan dasar atau basic needs yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia kehilangan kendali atas perilakunya sendiri. Karena seluruh kapasitas manusia dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Nah itu. Jadi kebutuhan fisiologisnya tentunya yang paling dasar. Bahwa semuanya butuh uang, semuanya butuh makan, semuanya butuh
rumah, harta dan seterusnya gitu ya. Tapi tentunya dengan posisi sendiri-sendiri. Dan dalam piramida Maslow, Maslow menempatkannya menjadi dasar daripada semua kebutuhan. Dasar dari semua kebutuhan itu dia lebarnya paling panjang gitu ya. Kemudian dia menjadi berada di paling bawah, gitu ya. Sifatnya basic needs, fisiologi. Jadi kalau dalam organisasi ini tadi gajinya tidak jelas, apalagi sifatnya kantornya juga tidak jelas, apalagi prasarananya juga kurang dan sebagainya. Jangan berharap, ya, jangan berharap Anda akan organisasi Anda akan berjalan dengan baik. Ya. Lanjut, nah ini ketika kebutuhan basic needs tadi dalam arti physiological needs itu sudah terpenuhi, walaupun tidak semuanya ya, tapi paling tidak sudah terpenuhi ya. Nah, maka akan muncul kebutuhan terhadap rasa aman. Rasa aman itu bagaimana Bapak Ibu? Bukan dalam arti tanda kutip rasa aman dia dari maling, bukan itu. Tetapi jaminan keamanan terhadap apa yang dia kerjakan. Contohnya ada stabilitas. Nah, organisasi itu dia kita ini mandang bahwa organisasi yang saya berada di dalamnya hari ini kira-kira mampu nggak menyelamatkan saya dalam sifatnya membantu saya mensejahterakan keluarga saya, misalnya begitu. Jadi dia merasa bahwa organisasi ini organisasi yang sehat, aman, gitu ya. Nah, disinilah saya mendapatkan pensiun, disinilah saya mendapatkan jaminan kesehatan, disinilah saya mendapatkan fasilitas-fasilitas yang kira-kira membuat dia, saya aman dalam tanda kutip 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Nah, begitu ya. Karena kebutuhan inilah maka manusia membuat peraturan. Nah, undang-undang mengembangkan kepercayaan, membuat sistem asuransi pensiun dan sebagainya. Nah, disinilah. Jadi kalau aturan di dalam organisasi Anda tidak jelas, SOP-nya juga tidak jelas, reward dan punishment-nya juga tidak jelas, apalagi jangan harap bahwa kita akan percaya dengan organisasi itu. Jangan harap bahwa organisasi Anda akan dipercaya oleh stafnya, oleh isi di dalamnya. Jadi nanti dulu kita bicara inovasi, kreativitas, mengembangkan dan sebagainya. Kalau Anda tidak menciptakan suatu keteraturan yang sifatnya menjamin keamanan bagi siapa yang berada di dalamnya itu, maka relatif sulit organisasi Anda untuk mencapai organisasi yang sukses gitu ya. Nah, kemudian karena seringnya tidak terpenuhi rasa aman ini, contohnya misalnya gajinya kadang bulan ini gajian, bulan depan tidak gajian, kemudian tidak jelas gitu, tidak ada rasanya aman gitu, tidak ada rasa yakin gitu, tidak ada keyakinan terhadap organisasi. Maka perilaku yang ke depan cenderung akan ke arah yang negatif, dan kepercayaan apapun pandangan seseorang itu terhadap organisasi ini maka akan terpengaruh. Nah, maka dari itu silakan dibuat dulu bagaimana sistem aturan yang kemudian akan membuat orang percaya bahwa dia merasa aman di dalam organisasi itu. Ya. Lanjut, ini kebutuhan rasa cinta kasih. Kebutuhan rasa cinta kasih ini bukan berarti kebutuhan akan kebutuhan antar personal ya. Memang demikian, tetapi rasa bahwa dia dihargai. Ya. Rasa dia dihargai, bahwa seseorang dalam organisasi itu dia ingin, ketika basic need tadi, physiological need, kemudian rasa aman sudah dia dapatkan, gajinya jelas, apanya jelas, saya nyaman bekerja di sini, kemudian aman, dapat pensiun, dapat fasilitas baik dan sebagainya, sudah terpenuhi semua, maka yang dia butuhkan adalah rasa kekerabatan situasi kerja yang baik. Ya. Nah, seseorang di dalam organisasi itu ingin merasa dimiliki, ya. Ingin dia menciptakan suatu hubungan yang baik sebenarnya. Nah, kemudian dia secara hakikatnya manusia ini ingin punya akar dalam masyarakat. Akar itu dalam arti, kalau Maslow mengatakannya akar, saya maksudnya itu ingin punya rekan, gitu. Ingin punya rekan sejawat yang
dia bisa berharap bahwa oh dia bisa membantu saya ketika saya susah atau menghibur saya dalam arti memberikan semangat bagi saya ketika saya susah dan seterusnya. Nah, itu maksudnya seseorang tuh butuh gitu ya, rasa cinta kasih itu, rasa kekerabatan, rasa ingin dimiliki gitu ya. Nah, bahwa setiap orang itu butuh menjadi bagian daripada keluarga, bagian daripada organisasi ini. Jadi setiap orang yang tidak mempunyai keluarga maka akan merasa sebatang kara, ya. Dia merasa dirinya menjadi seseorang yang tidak berguna dan tentunya kondisi ini akan menurunkan harga diri orang bersangkutan. Jadi kalau Bapak Ibu ya dalam sebuah organisasi melihat ada seseorang gitu ya, pegawai yang mungkin dia malas bekerja, atau mungkin bisa jadi bukan karena dia tidak mau bekerja, tapi dia merasa bahwa dirinya adalah kenapa saya ini merasa tidak pantas di sini gitu ya, karena oh yang lain, kawan-kawan yang lain ini mungkin gayanya agak lebih apa gitu ya, lebih hedon gitu misalnya gayanya, tapi yang dia sendiri mungkin karena ya pengaruh keluarga dan seterusnya mungkin ya gayanya biasa-biasa saja, sehingga kadang-kadang dia merasa agak sedikit kurang nyaman, tapi bukan karena dia tidak mau bekerja. Nah, maka dari itu yang perlu kita carikan solusinya adalah bagaimana situasi ini kemudian bisa baik. Situasi dalam sebuah organisasi itu bisa baik, bisa bisa akrab, ya, bisa hangat, bisa saling menghargai, ya. Nah, itu sebenarnya dibutuhkan. Jadi setelah physiologicalness, safety need, maka akan muncul rasa cinta, love or belonging, rasa cinta dan rasa dimiliki, ya, rasa memiliki. Nah, jadi kalau Anda bicara masalah, oh kamu nih harus bangga dengan kantor ini, ya, bahwa begini, oh, terus Anda sebutkan prestasi, tapi 3 unsur kebutuhan ini tidak dibangun, ya kecil kemungkinannya akan timbul rasa cinta dalam organisasi. Ya, lanjut. Nah, ini kebutuhan harga diri, esteem needs, ya. Harga diri ini setelah 3 aspek ini tadi tercapai, maka dia butuh kebutuhan harga diri. Ya. Terbagi 2. Nah, menurut Maslow ini, yang pertama kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya dan kemandirian. Kedua, kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting, apresiasi dari orang lain. Jadi kebutuhan akan harga diri ini maka seringkali disalahartikan oleh orang lain. Ya, kalau Anda melihat ya fenomena yang sekarang tahun depan insya Allah masa pemilu, ya, kita lihat. Mohon maaf sekali saya sampaikan, banyak calon-calon yang terpasang-pasang ini di media-media dan sebagainya yang menyatakan dirinya akan uni. Kadang-kadang belum tentu dia secara finansial, secara aman hidup dia, dalam arti kestabilan hidup dia, kemudian pergaulan dia belum tentu dia baik, ya, cukup, itu belum tentu. Tapi dengan kemampuannya dia merasa bahwa saya harus mencari harga diri saya. Begitu. Jadi kebutuhan manusia, padahal sebenarnya kalau orang ini memahami bahwa sebelum dia mencari kebutuhan akan harga dirinya, dia harus memenuhi dulu kebutuhan yang 3 tadi. Ya. Maka dari itu yang selama ini berjalan harusnya dia perbanyaklah teman, ya. Kemudian sering-seringlah berbagi supaya dapat rezeki dan sebagainya. Kemudian dia belajar, ikut S2 di sini misalnya, sehingga dia bisa meningkatkan kehidupan dia, sehingga harga diri dia setidaknya meningkat dengan sendirinya. Gitu ya. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhan harga diri tadi akan tampil sebagai orang yang percaya diri. Nah, orang yang percaya diri ini, Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang pede nian karena dia memang merasa, ada yang memang mampu, ada yang dia pede karena dia merasa mampu. Gitu. Jadi kadang-kadang silahkan kita menilai, ya. Tetapi intinya di dalam teori Maslow ini, teori kebutuhan ini, bahwa kita bisa melihat bahwa situasi ini seperti ini loh Bapak Ibu. Sehingga organisasi yang kita akan bawa ini mau kemana? Gitu ya, bahwa ketika seseorang didorong untuk dia kuliah, katakanlah contoh ya, coba dong kamu kuliah nanti, ya bagaimana kalau uangnya nggak ada, motivasi secara tidak ada,
dia tidak dihargai oleh orang lain, untuk apa gitu? Keluarganya tidak menghargai dia ketika dia ikut kuliah lagi atau bagaimana, ya tentunya dia akan malas-malasan. Nah, maka dari itu ini jadi penting ya. Jadi kita perlu paham dulu bahwa manusia itu sebelum dia kita dorong untuk dia meningkatkan harga diri dia, dalam arti supaya dia dihargai oleh orang lain, coba kita analisa dulu ya, apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang memang belum terpenuhi. Nah, gitu ya. Kemudian tidak tergantung pada orang lain dan selalu siap untuk berkembang untuk meraih kebutuhan yang tertinggi, yakni aktualisasi diri. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri itu terdapat 17 kebutuhan yang tidak tersusun ya, atau disebut meta kebutuhan ya. Secara yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jadi jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi. Nah, metapatologi ini sudah tidak tahu lagi apa yang nak dikerjakan di hidup ini. Seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor, merasa terasing, mementingkan diri sendiri, tidak selera dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat rekan-rekan kita di kantor atau apa, sepertinya dia sudah ini mungkin dia sudah kehilangan dalam arti semangat hidup itu karena banyak faktor. Jadi jangan kita analisa dari satu sisi saja. Bahwa dia ini mungkin karena malas gitu, karena jadi memang pemalas, memang ada yang seperti itu. Tapi perlu kita analisa bahwa dia sudah tidak punya keyakinan ya untuk percuma saja gitu. Saya usaha seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, maka tadi Maslow mencetuskan ada 17 ya meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, tapi melainkan saling mengisi. Nah, apa saja ya 17 meta kebutuhan. Nah, ini tidak terpenuhinya kebenaran, tidak terpenuhinya kebaikan, tidak terpenuhinya keindahan, seterusnya sampai dengan tidak perlunya mencukupi diri sendiri. Maka dari itu lamalah hidup ini, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Ketika tidak terjadi 17 kebutuhan ini, atau tidak semua 17 yang terjadi, tapi karena tidak terjadi kebutuhan, jadi kebutuhan itu tanpa susah payah dia bisa dapat duit, tapi ternyata dia harus mencari susah payah, dia agak kecewa ya ketika dia tidak bisa lagi bermain atau bersenang-senang. Nah, itu juga menjadi susah. Ketika dia hidup ingin teratur tetapi ternyata tidak bisa teratur. Nah, maka dari itu ketika tidak tercapai 17 kebutuhan yang tadi menurut Maslow ini, maka akan terjadi metapatologi, yang mana situasi manusia itu sudah tidak bisa lagi dikembangkan ya. Oke. Ini yang terjadi jika 17 kebutuhan tadi dia merasa bahwa tidak terpenuhi. Ini ada 7 metapatologi. Yang pertama, apatisme. Dia apatis, dia tidak tahu, ada urusan lagi lah, bukan urusan dia gitu. Dia bosan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri dan kehilangan selera dan sebagainya. Nah, 7 aspek ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ini banyak terjadi di organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan, ketika dia tidak menjalankan secara teori ya tanda kutip, dia menciptakan keteraturan, menciptakan rasa aman, menciptakan rasa hubungan yang baik di dalam dunia kerja dan sebagainya, yang mungkin muncul bukan dari dirinya, sehingga timbullah rasa-rasa ini, rasa 7 rasa ini ya. Nah, disitulah makanya perlu kita analisis sebelum kita memberikan motivasi dalam rangka mengembangkan organisasi kita supaya jadi lebih baik. Nah, itu ya. Nah, ini paradigma yang terjadi ya, bahwa adanya loncatan pada paradigma, ada pada piramida kebutuhan Maslow yang paling tinggi, yaitu kebutuhan mencapai aktualisasi diri. Jadi kebutuhan itu sama sekali berbeda dengan keempat kebutuhan lain yang secara logika mudah dimengerti. Uang nih kadang-kadang ya Bapak Ibu, pertanyaannya, ada tidak yang kemudian dia sukses ketika dia langsung loncat dari kebutuhan yang 1 belum terpenuhi, 2 belum terpenuhi, dia langsung ke 5. Nah, ada juga Bapak Ibu ya, yang memang dia mendapatkan gift, istilahnya mendapatkan karunia dari Tuhan, dia baru lahir langsung pacak main piano, kira-kira seperti itu. Atau dia diberikan kelebihan dari Tuhan. Wah, dia mempunyai ingatan yang baik, dia punya suara yang baik. Nah, itu dalam konteks tidak semua orang memilikinya. Jadi ketika ordinary people atau orang-orang yang biasa-biasa saja, saya pikir
sepakatlah kita bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang paling tidak tadi terwakili oleh piramida Maslow tadi, ya. Nah, ini bagaimana cara kita mengaktualisasi diri kita atau personal fulfillment? Bagaimana? Yang pertama, kita berusaha secara optimal memenuhi potensi dan menjadi apa yang kita bisa. Ya. Kita ini kadang-kadang berpikir, belum lah mundur gitu ya. Belum sudahlah aku kapan puluh nak ngawi kenyong, kapan puluh aku nak kuliah, kapan puluh aku nak belajar, malah aku dengar bapak itu. Gitu ya. Padahal sebenarnya ini salah satu bagaimana cara kita kemudian mengembangkan diri, ya. Kemudian mencari sesuatu yang bermakna dan penting bagi dirinya. Nah itu tadi, kita carilah sesuatu yang positif, arah yang bisa membangun keyakinan kita bahwa saya harus berkembang ini, saya harus maju ini, gitu ya. Nah kemudian dapat dicapai melalui seni, sastra, olahraga, akademik dan lingkungan kerja. Ini hanya alternatif Bapak Ibu. Banyak hal yang bisa kita capai. Tetapi yang mungkin secara umum, manusia-manusia ataupun individu-individu ini, ya antara lain dia bisa meningkatkan aktualisasi dia. Daripada dia bengong, tak ketik lagi kehidupan yang dia gambar. Daripada dia tak ketik lagi yang ini, mungkin dia berolahraga. Daripada dia, ya dalam kerja dia monoton gitu ya, begini-begini saja. Cobalah saya mau sekolah S2 lagi dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan dalam rangka aktualisasi. Sehingga tujuannya itu ya, salah satunya adalah kita tuh merasakan semangat di dalam diri kita itu. Ya, bahwa adanya euforia. Wah, saya senang gitu ya. Ketika saya kuliah di S2 ini ketemu dengan Pak Amir ini, saya dapat ilmu baru, saya dapat pengetahuan baru, saya dapat sesuatu yang baru yang bisa saya jadikan bahan di dalam ingatan saya jalani hidup ini gitu ya. Kemudian kita buat takjub heran gitu ya. Jadi Bapak Ibu, hakikatnya dalam arti ketika Bapak Ibu berkuliah di MAP ini ya, salah satunya tadi membangun organisasi ini supaya secara teori ya Bapak Ibu tahu, tetapi secara tidak langsung teorinya nyatakan bahwa Bapak Ibu kuliah ini harus muncul dari dalam diri sendiri, keinginannya. Jadi jangan sampai nanti ketika menemui permasalahan maka dan menemui kendala, tentunya Bapak Ibu akan menyalahkan orang lain. Nah ini ya yang harus kita pahami. Jadi kembangkanlah ya, kita cari makna. Ya, makna apa yang bisa kita kerjakan ini, kita cari maknanya bahwa saya bekerja bukan karena saya kita ingin penghasilan, tetapi bukan berarti terus kemudian ketika penghasilannya tidak baik, tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan, maka kita menjadi malas-malasan. Tidak bisa seperti itu. Maka kita cari bahwa hakikatnya saya bekerja ini, saya harus menunjukkan performa yang baik dalam rangka saya mengisi hari-hari saya dengan sesuatu yang baik, berbuat baik terhadap manusia yang lain. Nah itu ya. Jadi kita cari maknanya. Nah ini makna daripada apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu kuliah maknanya apa dalam rangka mencari kepuasan diri untuk legacy kepada anak cucu Bapak Ibu semua. Kemudian ketika kita mengerjakan sesuatu di kantor, jangan berpikir bahwa saya harus dapatkan uang ini setelah saya mengerjakan ini, saya harus dapat pujian setelah mengerjakan ini. Belum tentu, karena tidak semua hal terjadi demikian. Maka dari itu Bapak Ibu kita harus juga sifatnya berpikir bahwa kebutuhan ini tidak harus semata-mata kaitan dengan materi, ya, tetapi memang itu menjadi dasar daripada kebutuhan manusia. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Waktunya sudah tinggal kurang lebih 4 menit lagi. Silakan, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. 24 mahasiswa yang hadir ya. Mudah-mudahan motivasinya ini bagus semua dalam rangka ikut kuliah ini. Tidak ada yang karena motivasinya disuruh siapa dan sebagainya ya. Mudah-mudahan memang muncul karena azas kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Silakan, ada yang mau bertanya? Ibu, cukup.
Siapa yang ngomong cukup? Ibu Rohma Trisno Lestari ada? Atau lagi kondangan Ibu Rohma? Cukup? Bagaimana admin? Halo admin, bagaimana? Halo admin, adminnya lagi kondangan juga ini. Admin, ya baiklah, adminnya sepertinya lagi ini nih, lagi sibuk ini ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja dapat kami sampaikan. Bahan materi ini sudah saya share di kelas ya. Semoga bermanfaat dan ke depan akan kita bahas lagi kaitan dengan bagaimana kita mengembangkan diri, mengembangkan organisasi menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa maknai, bisa kemudian menyampaikan apa saya sampaikan kepada orang lain dan maka tujuan yang baik. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang jelas. Sekali lagi terima kasih. Untuk admin juga terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, baik, terima kasih. Terima kasih, Pak.